Yo, wong gedhe kabeh besok bakal petok piwalesku sing makaping-kaping. Kediri bakal dadi kali, Blitar dadi latar, Tulungagung bakal dadi gedung. Kili suci tueng nguni citreng janji mrengtra sura dadi murkane jebloke ponangarga kabeh wong poyang payingan. Gunung Kelut, salah satu gunung berapi aktif di Jawa Timur, berdiri gagah di antara 3 kabupaten, Kabupaten Kediri, Kabupaten Blitar, dan Kabupaten Malang. Di balik letusan dan sejarah panjangnya, tersimpan potensi besar dalam dunia pariwisata. Dokumenter ini akan menelusuri bagaimana kondisi geografis Gunung Kelut membentuk arah perkembangan pariwisata di sekitarnya. Secara geografis, Gunung Kelut terletak di ketinggian sekitar 1731 meter di atas permukaan laut, menjadikannya sumber daya alam yang memiliki nilai ekonomi dan wisata yang tinggi. Kondisi tanah yang subur, hasil dari aktivitas vulkanik, juga mendukung tumbuhnya pertanian dan agrowisata di kawasan sekitar. Sebagai salah satu destinasi wisata alam populer di Jawa Timur, Gunung Kelut dikelola dengan memperhatikan aspek keamanan dan kenyamanan pengunjung. Untuk mengetahui bagaimana kawasan ini dijalankan dan dijaga, kami berbicara langsung dengan pengelola wisata yang setiap hari terlibat dalam pelayanan dan pengawasan aktivitas di Gunung Kelut. Perkenalkan, nama saya Purwato. Saya petugas wisata Gunung Kelut, Kabupaten Kediri. Siaga gitu, apakah dari pengelola sendiri yang memberitahukan atau ada badan tersendiri yang memantau? Itu koordinasi antara vulkanologi sama BPBD, Mbak. Itu kan ada tingkatannya untuk kewaspadaan bencana, mulai dari normal, siaga, waspada, dan awas. Itu nanti yang BPBD sama vulkanologi, Mbak. Gitu ya. Apa sih Pak perubahan fisik yang paling dramatis ini yang masih terlihat sampai saat ini gitu? Kalau perubahan fisiknya nggak separah yang letusan sebelumnya, Mbak ya. Kalau letusan sebelumnya kan benar-benar dahsyat, merubah segalanya. Tapi kalau 2014 itu ya cuma tertimbun aja. Ya. Hanya tertimbun material vulkanik aja, nggak signifikan rusak. Akses menuju Gunung Kelut kini semakin mudah. Jalan dari arah Blitar, Kediri, dan Malang telah diperbaiki. Dan itu membuka kesempatan bagi wisatawan untuk menikmati keindahan alam di Gunung Kelut. Peningkatan infrastruktur juga menjadi langkah penting dalam pengembangan pariwisata di daerah tersebut. Kehadiran wisatawan di Gunung Kelut tidak hanya membawa keindahan, tetapi juga peluang ekonomi bagi masyarakat sekitar. Banyak warga yang kini menggantungkan hidupnya pada sektor pariwisata melalui usaha kecil, kuliner, penjualan oleh-oleh, serta jasa ojek wisata yang membantu wisatawan menjelajahi kawasan Kelut. Kami berbincang dengan salah satu pelaku UMKM untuk mengetahui bagaimana perkembangan wisata Kelut memberikan manfaat nyata bagi mereka. Perkenalan Mbak, nama saya Ibu Diana. Rumah saya dekat loket sini Mbak bawah.
membantu Mbak. Kalau di sini wisatanya rame kan otomatis jualan juga laku rame. Sama aja yang lainnya jualan nanas, warung-warung juga gitu. Kalau manfaatnya bisa sekali Mbak. Selain untuk memenuhi kebutuhan hidup kan juga untuk memenuhi pendidikan anak kan ada yang di pondok juga sangat berpengaruh sekali. Soalnya penghasilannya cuma dari wisata sih. Ibu juga menyampaikan harapannya agar pengelolaan wisata Gunung Kelut dapat lebih tanggap terhadap masukan masyarakat serta menambah objek wisata baru, sehingga dapat menarik lebih banyak wisatawan dan membantu perkembangan usaha UMKM di sekitar kawasan tersebut. I am not the only traveler who is not repaid his debt. I've been searching for a trail to follow again. Take me back to the night we met, and then I can't tell myself what the hell. Dari lereng hingga puncaknya, Gunung Kelut menyimpan beragam daya tarik. Kawah yang eksotis, hingga panorama alam yang mempesona menjadikan kawasan ini destinasi favorit wisatawan. Aktivitas wisata juga menggerakkan ekonomi masyarakat sekitar dari pedagang, pemandu wisata, hingga penyewaan kendaraan. Pesona Gunung Kelut berhasil menarik perhatian wisatawan dari berbagai daerah. Tidak hanya karena pemandangan alamnya yang menakjubkan, tetapi juga karena aksesnya yang kini semakin mudah dijangkau. Kami berbicara dengan beberapa wisatawan untuk mendengar pengalaman dan kesan mereka saat berkunjung ke kawasan wisata Gunung Kelut. Assalamualaikum Bu. Dengan nama siapa? Dari mana Bu? Saya Kediri sini ya. Terus pendapat jenengan tentang kondisi geografis letak Gunung Kelut, kan ini kan di pegunungan. Apakah juga menarik jenengan buat datang ke sini? Bikin jenengan pengen ke sini gitu? Kebanyakan yang kesini tuh memang pengen lihat ya dari ketinggiannya gitu. Jadi kan memang ini daya tariknya gitu Gunung Kelut itu. Iya Mbak, apalagi sejak yang ini kan banyak dikunjungi setelah meletus itu ya. Jadi kan maksudnya daya tarik dari luar juga kan. Pengen tahu Gunung Kelut apa gitu. Setelah melakukan wawancara dengan pengunjung pertama, selanjutnya kami mewawancarai pengunjung berikutnya, yaitu Bapak Brandy asal Surabaya, untuk mengetahui pendapat dan pengalamannya selama berwisata di Gunung Kelut. Nah, di sini UMKM-nya bagus dan harganya menurut relatif keluarga. Menurut saya pribadi itu cukup terjangkau dan murah. Seperti buah-buahan, makanan, minuman, ini terjangkau. My name is Polski.
Setelah itu, kami mewawancarai seorang wisatawan mancanegara, yaitu seorang bule asal Polandia, yang menyampaikan bahwa ia merasa senang dapat berkunjung ke Gunung Kelut dan menikmati keindahan alamnya. Meski memiliki potensi besar, kawasan Kelut tetap berada di bawah bayang-bayang aktivitas vulkanik. Oleh karena itu, pengelolaan pariwisata harus memperhatikan aspek keamanan, konservasi, dan keberlanjutan lingkungan. Selain menjadi destinasi wisata yang memukau dengan panorama alamnya, Gunung Kelut juga memiliki berbagai kegiatan budaya dan tradisi masyarakat yang masih dilestarikan hingga kini. Salah satunya adalah ritual larung sesaji. Betul sekali, untuk setiap tahunnya memang di Gunung Kelut ini diadakan ritual larung sesaji. Itu diselenggarakan tepat bulan Suro. Bulan Suro untuk penanggalannya bisa berubah-ubah ya, mulai tanggal 1 Suro sampai berubah-ubah tanggalnya, Mbak. Mempunyai dua makna. Yang pertama adalah wujud syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas karunia tanah yang subur di sekitar Gunung Kelut itu. Yang kedua adalah untuk memohon keselamatan jika Gunung Kelut sewaktu-waktu meletus. Selanjutnya, mengenai terowongan yang terdapat di kawasan Gunung Kelut juga akan dijelaskan oleh pihak pengelola wisata. Oke, baik Pak, mungkin bisa dijelaskan sedikit tentang terowongan yang ada di Gunung Kelut dan ada berapa sih sebenarnya terowongan yang ada di Gunung Kelut itu? Menurut pengetahuan saya, terowongan Gunung Kelut itu sebenarnya tujuannya untuk mengurangi debit air kawah. Terowongannya itu tidak hanya satu itu saja, sebenarnya ada 7 atau berapa itu menurut sumber yang saya tahu. Itu sebenarnya untuk mengurangi debit air kawah. Kalau air kawahnya penuh itu terjadi letusan yang dahsyat, yang benar-benar banyak merugikan, juga banyak korban. Kemudian sama pemerintah Belanda dulu dibuatkan terowongan-terowongan. Salah satunya yang jadi akses masuk ke Gunung Kelut sekarang ini, yang ke misalkan yang ke air panas, yang ke sebelah utara itu Tapulo itu, terus Kali Putih Tidar itu termasuk terowongan. Kula nyuwun kanggo nyirnakno tumindak ingkang ala. Fayakun, ragaku gumelar ing jagat, lahirku bareng srengenge, uripku timar sewu. Murukmu biar ono ing tengah jagat, ora ono sing ngalangi, ora ono sing ngungkuli. Allah, urip bulu kulit daging getihku. I knew the pathway like the back of my hand. I felt the earth beneath my feet, sat by the river and it made me complete. Oh simple thing, where have you gone? Gunung Kelut bukan hanya bentang alam, tapi juga bagian dari kehidupan masyarakat sekitarnya. Letak geografisnya yang istimewa menjadikannya sumber inspirasi dan kesejahteraan melalui pariwisata. Disinilah alam dan manusia belajar untuk hidup berdampingan, menjaga keseimbangan antara keindahan dan keselamatan. The place we used to love.